ya, banyak yang mengeluhkan pelaporan SPT tahunan badan di pihak Kortex. Apabila kita salah memilih sektor usaha yang tidak tepat, maka nanti lampiran-lampiran berikutnya kita akan kacau, malah jadi ada koreksi gitu dari DJP, dan akan jadi tambah panjang ya urusannya, akan ada sanksi, denda dan segala macam. Sebelum kita melakukan input di dalam Kortex, kita pastikan dulu semua data itu lengkap. Jadi jangan di mentah-mentah langsung dari Kortex ya, Bu. Hai Sobat Texprime, jumpa lagi di Diajak bersama kali ini dengan Ibu Heni dan Bu Penny. Apa kabar Bu Heni dan Bu Penny? Baik, alhamdulillah baik Teh Sofa. Bagaimana nih lebarannya tahun ini? Macet ya. Tapi senang sih kumpul sama keluarga. Ya, alhamdulillah ya sekali. Masih bisa berkumpul dengan keluarga sanak saudara. Baik nih, bertepatan dengan kita euforia dari lebaran, kita juga ada persiapan untuk SPT tahunan badan. Yang mana tahun pajak 2025 ini sudah menggunakan Kortex. Dan saya lihat nih kalau di media sosial gitu ya, banyak banget netizen yang mengeluhkan untuk pelaporan SPT tahunan badan. Ini nih dari Bu Heni nih. Untuk SPT tahunan badan nih pihak Kortex. Ini kan sekarang itu dimulai dari induk dulu ya Bu ya. Yang mana nanti kita setelah posting itu ada pemilihan sektor usaha. Nah, bagaimana sih Bu kiat-kiat untuk wajib pajak badan agar pemilihan sektor usaha itu sesuai? Oke. Memang Kortex ini agak berbeda ya Mbak ya dibandingin dengan SPT tahunan sebelumnya gitu kan yang DJP online ya gitu. Nah, kalau di Kortex ini kita mulainya dari depan dulu nih pengisiannya, dari induk, kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian kita harus menjawabnya. Dan salah satu pertanyaan tersebut adalah terkait dengan sektor usaha, sektor usaha laporan keuangan di lampiran 1. Nah, kemudian di situ akan ada pilihan, sektor usaha apa sih yang dijalani oleh perusahaan tersebut. Itu di situ ada pilihannya, ada umum itu berarti yang tidak terdefinisi di sektor-sektor yang lainnya ya Pak, ya Mbak ya. Lalu kemudian ada manufacture, dagang, jasa, bank itu ada juga bank konvensional, syariah gitu, dana pensiun dan lain-lain. Nah jadi dengan kita mengklik ya salah satu ini, kemudian baru akan muncul lampiran-lampiran lain gitu kan di SPT tahunan badan kita gitu kan ya. Terutama ini apa sih yang membedakannya itu di biaya dan rekonsiliasi fiskal nanti gitu, di perbedaan dari setiap sektor usaha tersebut. Jadi apabila kita salah memilih sektor usaha yang tidak tepat, tidak sesuai dengan spesifikasi usaha kita, maka nanti lampiran-lampiran berikutnya kita akan kacau. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu ya gitu di lampiran induk ini ketika ada kolom tadi, pemilihan sektor usaha itu harus tepat sesuai dengan usaha kita. Seperti itu Mbak. Baik, jadi berarti yang pertama ini setelah posting, pastikan pemilihan sektor usaha wajib pajak sesuai dengan sektor usaha wajib pajak yang mengisi SPT tahunan badan di Kortex ya Bu ya. Kalau karena kita mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Kalau kita usahanya di bidang jasa, ya kita klik yang jasa gitu kan. Kita cari mana nih pemilihannya gitu ya, sektor usahanya jasa. Kalau kita dagang ya kita harus pilih dagang gitu. Kalau kita adalah dagang kemudian kita klik manufacture, nanti itu kolom-kolomnya akan berbeda gitu dengan spesifikasi dagang seperti itu Mbak. Baik, berarti harus memastikan sektor usahanya ya sesuai dengan bidang usahanya. Baik, yang pertanyaan selanjutnya nih, netizen juga nih banyak dipertanyakan juga nih terkait bukti potong. Seperti kita ketahui era Kortex ini bukti potong sekarang sudah tersedia di dokumen ya, di dokumen portal setiap wajib pajak di Kortex. Dan juga nih pada saat pengisian SPT badan itu juga di lampiran 3 sudah tersedia. Nah, banyak netizen yang mengeluhkan kok bisa nggak sama gitu. Terus juga
dia juga ngecek sama invoice yang dia udah buat gitu kan. Kok nggak semua ada di dokumen ataupun di lampiran tiga. Itu bagaimana sih Bu Penny? Bisa Baik. dijelaskan? Jadi memang kan Cortex ini bisa kita bilang mungkin belum sempurna sistemnya ya seperti itu. Makanya sering terjadi error. Ada bukti potong di menu dokumen, namun ketika kita buka lampiran 3 untuk kredit pajak dia belum muncul atau sebaliknya. Jadi memang yang bisa kita lakukan nih untuk saat ini mungkin memang extra work dari kita ya untuk sementara ini ya, mengingat Cortex belum terlalu matang, kita berkala kita cek. Jadi kita cek apa yang ada di dokumen, lalu kita sandingkan dengan yang ada di lampiran 3 untuk kredit pajak. Nah nanti mungkin akan kelihatan tuh ada yang ada di lampiran 3 tapi nggak ada yang di dokumen atau sebaliknya kan. Nah dari situ nanti kita bisa rekonsiliasi atau mencatat. Karena kan sebenarnya lampiran 3 itu bisa kita input secara manual juga ya. Jadi misalnya kita ada nih nemu di dokumen tapi ternyata nggak ada di lampiran 3, itu bisa kita masukkan saja. Seperti itu. Dan itu menurut saya sih ya, menurut kita nih sebaiknya dilakukan secara berkala supaya bebannya tidak terakumulasi di akhir saja, karena kan mungkin untuk sektor usaha tertentu, jasa misalnya gitu ya, itu kan pasti bukti potongnya banyak ya. Alangkah baiknya itu bisa dilakukan tidak mendadak di periode pelaporan saja, tapi sebelumnya sudah bisa dicek secara berkala. Jadi begitu ada yang nggak sama bisa langsung dilakukan tindakan untuk disamakan. Jadi memastikan semua bukti potong yang kita terima, yang berhak kita terima itu sudah bisa dikreditkan di Cortex kita sebagai penerima bukti potong. Seperti itu. Ya. Berarti memang kita harus double check ya Bu ya. Dari dokumen, dari lampiran 3 dan juga dari data invoice supaya semuanya sama. Nah setelah sama baru kita posting ya. Lalu ini juga ya yang dilulukan juga. Kan misalnya wajib pajak badan, pelaporan SPT tahunan badan pihak Cortexnya sudah selesai gitu ya kan. Tiba-tiba pas mungkin iseng-iseng gitu ya kan lihat dokumennya, kok ada bukti potong tambahan. Ini gimana sih mensiasati hal seperti ini gitu? Oke, jadi menurut saya nih ya, kita memang harus maintain komunikasi yang baik dengan counterpart kita ya, dengan lawan transaksi kita. Semisal tadi ada yang tiba-tiba ada bukti potong baru gitu ya, kita sudah selesai lapor SPT badan, itu kan berarti ada pembetulan yang atau pelaporan yang dilakukan belakangan oleh lawan transaksi kita. Mungkin kita di awal ketika kita bertransaksi kita bisa sampaikan gitu kan ke mereka, ini mohon karena Cortex sekarang sudah ngeling semua gitu ya. Kalau ada perubahan atau ada pembetulan atau ada revisi di bukti potong yang akan kami terima nih sebagai pemberi jasa, mohon diinformasikan terlebih dahulu sehingga kami sebagai yang menerima bukti potong gitu ya tidak tidak miss gitu loh. Kan sayang nih Mbak Sofa, sebenarnya kita punya bukti potong, ada kredit pajak yang bisa kita akui untuk mengurangi kurang bayar pajak kita, tapi ternyata nggak kita absorb, nggak kita report di laporan kita, kan bisa dibilang tuh kayak kerugian kita kan. Makanya dari awal tuh kita sudah harus menekankan sih ke lawan transaksi kita, kalau ada perubahan apapun, penambahan apapun, mohon konfirmasi dulu sebelumnya gitu. Dan dari kitanya juga harus maintain ya, kita terbitkan invoice berapa, lalu bukti potong yang kita terima tuh sudah semua ada atau tidak gitu, karena itu penting. Kalau misalnya memang belum ada tapi ternyata itu adalah invoice di tahun pajak yang memang akan kita laporkan SPT badannya, berarti kita harus tanya dulu nih ke lawan transaksi kita, ini mana bukti potong saya, sudah kamu laporkan atau belum, sehingga nanti nggak ada kasus di mana kita sudah lapor terus ternyata bukti potongnya baru muncul di Cortex kita gitu kan. Akan jadi pekerjaan administrasinya akan menjadi lebih banyak kalau seperti itu nanti gitu. Oke, berarti memang harus menjaga komunikasi dengan pihak lawan transaksi ya. Karena kan sayang banget ya, karena udah lapor ternyata ada kredit pajak yang belum dikreditkan. Dan juga untuk keakuratan data juga ya, berarti untuk konfirmasi dengan lawan transaksi. Menambahkan dari Mbak Penny, Mbak. Jadi kalau ada transaksi yang dibatalkan, itu kan sangat disayangkan sekali ya gitu kan. Jadi misalnya kita sudah melaporkan, si lawan transaksinya sudah melaporkan di SPT-nya. Kemudian ternyata tuh dibatalkan gitu kan transaksi tersebut. Nah,
tidak dikomunikasikan Iya. gitu kan. Sedangkan kemudian lawan transaksinya akan membuat bukti potong baru. Iya. Nah itu kan berarti kan nanti akan ada miss ya gitu kan di dalam laporan Kortek gitu kan. Di mana sebagai pihak penjual itu mungkin akan mengkreditkan anggaplah kredit pajak 001. Nah, ternyata yang 001 ini dibatalkan gitu. Kemudian si pihak pembeli sebagai pemotong gitu kan ya, itu kemudian menerbitkan bukti potong baru yang nomornya 002. Berarti ini tidak valid dong. Iya. Di data DJP nanti itu tidak akan matching gitu antara bukti potongnya gitu Iya, kan. betul. Iya, Harus jadi komunikasi ya, betul Bu. nanti dia akan dikoreksi gitu. Kemudian apabila ada pemeriksaan pajak, kemudian berarti kan Anda mengkreditkan bukti potong yang tidak ada nih, yang sudah dibatalkan gitu kan. Iya. Akan menjadi kredit pajak gitu. Kredit pajak kita akan hilang, malah jadi ada koreksi gitu dari DJP. Koreksi ini kan kemudian akan jadi tambah panjang ya urusannya, akan ada sanksi, denda dan segala macam seperti itu. Iya. Iya sih Bu, memang bukti potong ini jadi krusial ya Bu. Takutnya memang mengkreditkan misalnya ada signifikan lah mengkreditkan ternyata dari lawan transaksi ada pembatalan karena satu hal gitu kan. Betul. Nanti kalau di kemudian hari diperiksa lalu pas dilihat kredit pajaknya ternyata banyak yang batal kan enggak kredit pajaknya itu tidak bisa diakui gitu ya Bu ya. Betul, iya. Baik Bu Heni, nih selanjutnya pertanyaan dari netizen nih terkait penyusutan. Penyusutan ini sebenarnya di era dulu ISPT gitu ya Bu, e-form itu memang suka ada kendala. Nah bagaimana sih menurut Ibu kendala terkait format penyusutan? Oke, memang dia di dalam era Kortek ini dilarang penggunaan angka desimal Mbak, gitu kan. Dan juga karakter-karakter tertentu, kalau misalnya kita mau buat daftar penyusutan ya Mbak ya, gitu kan ya. Baik itu kita mau input secara langsung ke Kortek ataupun melalui XML gitu kan ya, yang kita melalui menu ekspor gitu. Nah itu kita tidak boleh menggunakan karakter-karakter seperti misalnya koma, tanda kutip gitu kan. Baik itu misalnya di deskripsi aset ya, jadi di deskripsi aset itu hanya boleh huruf gitu ya, huruf maksudnya huruf ABCD gitu. Jangan dikasih kutip atau misalnya photostroke atau add dan lain-lain gitu. Itu tidak boleh. Jadi untuk penggunaan angka yang tadi ya yang saya jelaskan tidak boleh menggunakan angka desimal, itu harus dibulatkan berdasarkan pasal 129 per 11 tahun 2025. Jadi kalau misalnya pembulatannya itu 0,4 ya, itu kemudian berarti dibulatkan ke bawah. Kalau pembulatannya itu misalnya angkanya itu adalah 0,5 lebih ya, 0,5 dan ke atas 0,5, 0,6 maka itu dibulatkannya ke atas. Seperti itu Mbak. Kita lihat ya angka belakangnya itu. Nggak boleh ada angka desimal. Kemudian juga untuk tahun itu 4 digit. Jadi misalnya tahun 2022 gitu. Jadi nggak boleh 22. Disingkat jadi 22 gitu, harus 4 digit. Seperti itu Mbak gitu. Kalau misalnya hal ini dipatuhi, maka itu error-error tersebut ya insya Allah bisa teratasi gitu kan. Jadi kita smooth lah untuk mengekspornya. Jadi tadi ya banyak yang kendala, apalagi kalau penyusutannya banyak, begitu kan ya daftar aktifannya banyak, itu kan tidak mungkin kan Bu, input susah satu-satu kan ya kan, Bu. gitu kan ya. Berarti jadi harus ada itu skema import. si siapa yang inputnya itu bagi pihak yang menginputnya itu harus dipastikan memahami aturan tersebut. Seperti itu. Agar tidak terjadi kegagalan impor ya. Betul gitu kan. Jangan menambah-nambahkan karakter lah intinya. Baik, berarti penyusutan tetap harus didahulukan yang error-error itu tidak memakai karakter ya Bu ya. Betul, tidak untuk memakai impornya. karakter. Intinya hanya boleh huruf dan angka. Baik, menghindari karakter ya Bu Betul. ya. Itu untuk penyusutan. Lanjut lagi nih Bu nih ya, tadi kan penyusutan nih. Sekarang kan kalau di konteks itu rekonsiliasi fiskal juga udah ada penamaan akun nih Bu. Netizen juga nih banyak yang ngeluhin nih Bu. Katanya gimana ini nggak bisa diedit gitu kan. Sedangkan kan satu perusahaan dengan perusahaan lain kan beda gitu ya Bu, akun-akunnya bagaimana tuh Bu? Iya. Nah ini hal yang baru Mbak sebenarnya ya.
di era Kortek ini itu ada yang namanya rekonsiliasi fiskal, tetapi sangat detail. Ya, sangat detail itu sampai ada Kortek itu membuatkan akun-akun gitu kan. Di mana memang akun-akun ini sudah template-nya dari Kortek. Jadi nomor akunnya itu tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita sesuaikan dengan akun-akun perusahaan. Jadi bagaimana karena berbeda ya berarti kita harus mempunyai kertas kerja tersendiri ya, kertas kerja tersendiri yang bisa menjadi bridging antara akun-akun yang template Kortek dengan akun-akun perusahaan. Karena kan kemungkinan juga misalnya di penjualan ya gitu, akun penjualan. Nah, di Kortek itu mungkin hanya satu akun. Nah, tetapi di perusahaan itu kan mungkin ada berbagai macam penjualan gitu kan. Ada misalnya penjualan barang A, penjualan barang B, penjualan ekspor, penjualan impor gitu kan ya, penjualan dalam negeri gitu. Nah, berarti kan harus ada penggabungan, ya kan, ada penggabungan akun perusahaan menjadi satu akun yang di Kortek. Nah, itulah butuh kertas kerja ya. Kertas kerja pembantu berarti, Bu? Betul, harus ada kertas kerja pembantu. Kalau enggak nanti kita pusing. Ini satu akun Kortek ini mewakili akun-akun perusahaan yang mana saja sih? Seperti itu. Jadi jangan mentah-mentah langsung dari Kortek ya, Bu, tapi kita harus bikin kertas kerja Betul, harus ada pembantu kertas untuk kerja membantu dulu. ya. Iya, Karena kan gitu. bingung kan, beda Iya, akun yang beda akun. perusahaan sama Betul, yang akun di perusahaan itu kan Kortek. bisa ratusan, Mbak. Iya, betul. Gitu kan. Sedangkan akun yang ada di template Kortek itu tidak banyak jumlahnya. Iya, betul. Berarti kertas kerja pembantu untuk rekonsiliasi fiskal ya, Bu ya. Betul. Jadi kan sekarang tuh Kortex itu kan sebenarnya setelah menginput simpan, Nih lalu nih netizen juga nih banyak mempermasalahkan, netizen dari awal sampai akhir dia udah simpan nih, udah isi banyak gitu ya, mungkin 98% nih ya, Bu ya. Lalu mungkin dia hold dulu apalah ya. Nah, lalu hari berikutnya WP badan ini mau posting nih, mau submit gitu ya, ya mau bikin ID billing lah, karena kan kurang bayar ya. Lalu dia kan udah di pikiran dia cuman tinggal posting aja, di save, udah di save kemarin. Pas dia buka ternyata apa yang udah diisi padahal dia udah simpan tuh, udah benar-benar disimpan, tidak ada. Blank gitu kan, dan banyak isian yang masih kosong gitu. Nah, bagaimana Bu mensiasatinya? Iya, jadi ini memang balik lagi ya ke Kortex yang memang belum terlalu matang gitu ya sistemnya. Jadi memang mengharuskan kita sebagai user tuh lebih jeli lagi nih dalam menghandle Kortex ya. Jadi kalau yang bisa kita sarankan di sini ya, sebelum kita melakukan input di dalam Kortex, kita pastikan dulu semua data itu lengkap. Termasuk tadi menyambung dari Bu Heni ya, ada kertas kerja pembantu, itu sudah selesai dulu. Kertas kerja pembantu sudah selesai, sudah lengkap, data-data semua apapun itu yang kita butuhkan untuk pengisian SPT badan itu sudah tersedia juga. Jadi nanti kita usahakan melakukan pengisian SPT badan di Kortex itu dalam satu cycle aja. Jadi dari awal, betul, dari awal sampai akhir isi semuanya yang harus diisi. Lalu di saat itu juga kalau semua sudah komplit gitu ya diisinya, kita langsung eksekusi, entah itu bayar lalu kemudian lapor seperti itu. Jadi biar tidak ada lagi kasus yang kita isi, kita save, terus kita keluar nih sebentar, mau ngapain lah gitu, balik lagi ke dalam, ternyata tadi kan kasusnya ada beberapa yang tidak lengkap gitu, tiba-tiba hilang isian formnya, itu kan berarti kita harus melakukan input ulang lagi. Takes time ya, Bu. Takes time, kita lakukan input ulang lagi, terus kita save, misalnya mau kemana lagi gitu, kita buka lagi, bisa jadi kan hilang lagi kan gitu. Jadi sebaiknya sih kita memang harus mendedikasikan satu waktu tertentu khusus untuk mengisi Kortex dari awal sampai akhir, sampai nanti pokoknya selesai bayar, selesai lapor gitu. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko yang tadi ada yang hilang. Nah, memang sih jadinya nggak kayak dulu ya. Dulu kan kita bisa mencicil gitu ya, Bu Heni, Mbak Neng, Mbak Sofa maaf. Nah itu apa namanya ya, sekarang ya udah kita harus ya mau tidak mau gini ya, untuk menghindari udah dari awal sampai akhir eksekusi langsung gitu. Mudah-mudahan lebih lancar gitu kan, nggak ada yang hilang-hilang lagi. Dan pastikan sebelum melakukan pelaporan atau pembayaran gitu ya, ya memang semua form, semua kolom yang harus diisi itu sudah terisi dengan
benar. Karena kan banyak banget nih lampirannya ya. Iya, iya. Jadi kita sebaiknya juga jangan terburu-buru, kita into detail banget lah untuk mengisi korteks ini. Iya. Gitu sih. Menambahkan Mbak Penny, Iya. Mbak Sofa. Jadi kan sekarang ini kayak udah beredar banyak ya yang template Excel dari Cortex. Nah Iya. itu mungkin bisa diisi dulu lah gitu kan ya, diisi dulu yang form Excel-nya tadi supaya itu sebagai kertas kerja kita, kertas kerja pembantu kita gitu kan. Nah kemudian setelah kita isi, jadi tadi kita cari waktu yang memang kita dedikasikan tadi ya kata Mbak Penny, tadi sudah diterangkan juga sama Mbak Penny gitu, untuk melakukan penginputan di Cortex gitu supaya tidak ada jeda. Ya, tadi kan dikhawatirkan nanti ada hilang gitu kan, akan maksudnya data draft kita itu tidak tersimpan gitu. Nah, setelah itu selesai sebelum posting tetap harus dipastikan dulu bahwa semua lampiran sudah terisi. Jadi menurut Bu Heni dan Bu Penny tadi luangkan waktu ya nanti untuk wajib pajak badan, luangkan waktu untuk mengisi dari lampiran paling belakang sampai induk, dan itu benar-benar harus double check ya, karena khawatirnya kalau misalnya kita ke hold dulu gitu, takutnya nanti ada yang tidak tersimpan, jadi tidak akurat ya SPT tahunan badan kita. Lalu nih kalau misalnya ya untuk kan kita nih sebagai penyedia jasa misalnya ya, penyedia jasa untuk perpajakan kan dituntut untuk keakuratan data. Nah nih Bu Heni, bagaimana nih penyedia jasa dituntut untuk keakuratan data, sedangkan kan data untuk wajib pajak badan sendiri tuh sangat banyak. Gimana? Oke, kalau di kami ya di Tax Prime sendiri ya Mbak Sofa. Jadi kalau misalnya kita ada proyek SPT, pengerjaan SPT tahunan PPh Badan, itu pertama adalah kita melakukan kick off meeting ya. Itu adalah sarana komunikasi kita di awal itu dengan klien, di mana pada saat tersebut klien dapat memaparkan proses bisnisnya seperti apa, kemudian juga proses pembukuannya seperti apa, terus misalnya sistemnya seperti apa, misalnya menggunakan SAP atau Oracle gitu. Nah ini sangat penting untuk pemahaman awal ya gitu kan ya antara Tax Prime dengan klien seperti itu. Nah kemudian juga masalah dokumentasinya seperti apa, karena kan kita harus memahami dulu nih apa sih bagaimana sih proses kerja dari klien-klien kita gitu. Nah itu menjaga tentu saja keakuratan data gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu akan ada proses pertukaran data ya, pengiriman data dari klien. Dari situ kita akan melakukan verifikasi baik ke dalam sistem pembukuan maupun ke dokumen langsung, ke dokumen misalnya kepada invoice gitu kan, kepada PO gitu, lalu dokumen-dokumen lain gitu. Bahkan kita bisa digging langsung ke misalnya perjanjian atau kontrak gitu. Nah, hal-hal tersebut itu kita jaga sekali untuk masalah keakuratan data gitu kan, lalu kemudian juga verifikasi data, lalu kelengkapan data gitu. Nah kami juga tidak akan bisa bekerja apabila tidak disediakan data oleh klien kan gitu. Jadi oleh karena itu selama ini SOP tersebut gitu kan ya, masalah keakuratan data segala macam itu bisa kita jaga dengan adanya komunikasi yang baik juga antara klien dengan Tax Prime juga gitu kan, dan juga kami akan memberikan input dan masukan-masukan terhadap proses bisnis ataupun misalnya ada input pajak atau apapun yang bisa kami sampaikan kepada klien untuk perbaikan seterusnya. Berarti kelengkapan data, keakuratan data, verifikasi data, ya, dan komunikasi. Baik. Terima kasih Bu Heni. Menyambung tadi ya keakuratan data, keefektifan data. Nah, kalau untuk terkait data klien nih kan sensitif ya Bu. Bagaimana Ibu menyikapi terkait sensitif data itu?
Jadi bahkan kalau di Taxprime ya sebelum itu running project-nya, sebelum kick off meeting, kita tuh biasa ada yang namanya non-disclosure agreement. Jadi kan memang di awal kan kita perlu tahu dulu ya, calon klien ini tuh kondisi keuangannya misalnya bagaimana gitu, karena kan kita harus mempelajari terlebih dahulu. Nah, sementara ini belum engage. Nah, makanya kita kirim non-disclosure agreement itu untuk memastikan bahwa walaupun kita belum engage, tapi ketika Anda mengirimkan data ke kami tuh akan menjaga kerahasiaan data Anda. Jadi jangan khawatir gitu. Itu langkah yang sangat penting sekali gitu ya. Di satu sisi kita butuh data calon klien ini, di sisi lain kita harus menjaga kerahasiaan itu dengan serius gitu ya, supaya mereka nyaman memberikan data. Jadi kita selalu ada non-disclosure agreement supaya nanti kita bisa meminta data dan mereka pun akan nyaman memberikannya ke kita. Jadi tidak khawatir, tidak was-was itu data akan bocor atau bagaimana. Dan kami di Taxprime tuh benar-benar sangat mementingkan ini ya confidentiality data-data dari klien-klien kami yang running projectnya di Taxprime seperti itu. Jadi itu salah satunya sih ya non-disclosure agreement seperti NDA itu. gitu ya. Baik, cukup sekian diajak kali ini. Terima kasih Bu Heni, Bu Penny untuk waktunya ya dan insight yang banyak sekali terkait pengisian SPT tahunan via Cortex. Tips untuk perusahaan pelaporan SPT tahunan badan via Cortex yaitu jauh-jauh hari sudah mempersiapkan dengan matang. Apabila mumet, hubungi saja kita Taxprime. Gimana ibu-ibu? Sip. Sampai jumpa di diajak selanjutnya. Sampai jumpa.